oleh Mas Toto, sidang hari ini dimulai oleh MKD seperti itu ya. Lalu juga Mas Hadi yang menyebutkan buka selebar-lebarnya. Tidak hanya Setia Novanto terus yang dibully, disiksa, dianiaya seperti itu begitu. Memang sasaran targetnya adalah dia seperti itu. Tapi MS juga harus dan Freeport Indonesia juga harus bertanggung jawab dong Mas, karena kan publik sudah diberikan informasi bahwa penyadapan tersebut, rekaman tersebut dilakukan oleh MS seperti itu. Ya, pertama MKD kan itu harus objektif. Kedua, semua orang diminta mengawasi. Betapapun mengawasi itu harus taat pada aturan. Mereka mesti punya aturan sendiri. Nah, dalam rekaman, berarti yang merekam, ada yang direkam, ada yang isinya dan sebagainya. Maka menurut saya MKD juga saya dengar sih mau memanggil semua pihak gitu kan. Nah, kita lihat saja seperti apa. Apakah proses rekamannya itu benar, ya, aturannya dan sebagainya. Karena kalau enggak kan bahaya juga merekam itu. Kena undang-undang telekomunikasi, bisa kena undang-undang ITE juga. Nah, itu kan berbahaya. Jadi menurut saya ini mesti dikelirkan juga kepada publik, apalagi korporasinya korporasi asing, internasional, yang saya kira mesti mereka juga menjunjung aturan-aturan yang berlaku di dunia maupun di Indonesia, kan gitu. Nah, rekaman ini memang khawatirnya, Mas Hadi, mungkin Mas Hadi bisa cerita barangkali, jangan-jangan yang direkam itu banyak sekarang nih. Ya, jangan-jangan ini gantian gitu, nanti siapa lagi, kan. Akhirnya kan publik ini lupa pada substansi persoalan bangsa ini. Bangsa kita ini sekarang sedang menghadapi persoalan besar menurut saya. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi persoalan-persoalan lain. Bagaimana isu menghadapi terorisme dan sebagainya. Tetapi isu ekonomis lebih dahsyat. Kenapa? Karena sekarang ini pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan. Paket 1 sampai paket berapa itu ya, 6 atau 7. Nah, ini persoalannya implementasinya bagaimana? Ada dampaknya tidak pada kesulitan masyarakat sekarang ini? Kalau kita lihat, pemerintah harus lebih fokus pada itu. Bagaimana ekonomi diperbaiki, bagaimana hukum ditegakkan, tanpa kemudian tergiring pada persoalan-persoalan yang mungkin ya sekedar substansialnya barangkali perlu diperjelas dengan cara yang lain lah. Gitu. Saya kira ini publik tentu menunggu. Masalahnya sekarang sudah dibuka kepada publik. Ya sekarang MKD silakan menunjukkan apakah bisa memverifikasi dan melakukan satu langkah yang bisa kemudian publik bisa begini toh kasusnya, begini caranya, tanpa terpengaruh oleh apapun, baik itu intervensi maupun juga barangkali tekanan publik. Kadang-kadang ini kan kita tekanan publik lebih kuat dari yang seharusnya ini, kemudian si aktor-aktor dari penegak hukum bisa jadi terpengaruh. Nah, ini kita harapkan di MKD juga begitu, karena sidang hari ini meskipun katanya tertutup karena sidang awal, tentu akan menarik perhatian publik. Di luar tentu sidang-sidang lain, kita hari ini masih dengar ada sidang kasus Tipikor, ada sidang tentang bagaimana kasus bansos sumut, dan sebagainya. Saya kira publik akan melihat ini bagaimana negara ini kemudian ke depan seperti apa sebaiknya, supaya kita juga move on di semua hal, Mas Hadi. Tidak hanya persoalan pilpres dulu, KIH, KMP, masyarakat terbelah pro ini dan pro itu. Kemudian ini bagaimana bangsa ini kemudian bersama-sama menghadapi kendala pokok bangsa ini, yaitu bagaimana memajukan ekonominya, yang sudah amat sangat mengkhawatirkan menurut saya. Oke, Mas Toto, sebelum disambung oleh Mas Hadi, saya ingin lebih dalam lagi ke Mas Toto. Mas Toto, tadi Mas Hadi juga menyebutkan sebetulnya kan ini kan permainan anak buah dari presiden dan wakil presiden, begitu ya Mas Hadi ya, SS ya dalam hal ini begitu. Nah, apakah sudah sepantasnya presiden dan wakil presiden? Pertanyaannya begini Mas, presiden dan wakil presiden sadar nggak kalau misalnya dia dimainkan oleh anak buahnya sendiri, begitu loh? Kita bicara fakta saja. Faktanya adalah terjadi begini, silang pendapat itu berkali-kali. Mulai dulu kasus Petral Pak Sudirman Said menyoal Petral yang katanya berhenti di mejanya presiden. Saat itu Presiden SBY, rame lah kemudian masalah. Kemudian rame lagi soal tadi sebut RJ Lino, ribut sana sini sebagainya. Sampai sekarang juga ini. Kemudian ribut lagi soal bagaimana KPK versus Polri. Yang ujung-ujungnya kemudian di KPK terjadi pergantian begitu banyak orang, gaduh terus. Dan kemudian di Polri juga begitu. Kemudian ada ribut-ribut lagi soal Lino yang berujung pada Kabareskrim berpindah jadi kepala BNN dan sebagainya. Terus sekarang nih kasus ini lagi. Jangan terus-terusan begini deh kasusnya deh. Bagaimana kita sekarang masyarakat ini bisa menikmati hidup di Indonesia dengan baik. Tapi kan lucu Mas, masa anak buah ngerjain presiden itu dan wakil presiden kan satu tim ya, mestinya juga bisa melihat apakah yang urgensi dari bangsa ini sekarang apa. Kita lihat Pak Jokowi begitu gesit begitu giat untuk kemudian mendengar suara rakyat di mana-mana. Ada itikat baik itu. Ada, beliau datang kemana-mana, saya kira kita fair melihat itu dan mudah-mudahan presiden bisa nangkap, ini bangsa ini malas, karena bagaimana komando kan di presiden. Ya, Mas Hadi, Mas Hadi. Ya, kalau saya lihat kayak Sudirman Said ini kan atasan secara administrasi memang presiden dan wapres. Tapi secara ideologi pasti bukan. Boleh dong kita tahu dong ini ada atasan ideologi. Jadi kalau ideologi yang neoliberal ini pasti
atasan yang tertinggi itu asing-asing itu. Dan faktanya memang kinerja Kementerian SDM ini kan memang buruk. Contoh soal perlakuan Blok Masela yang sangat kaya akan gas. Dia hanya mengikuti keinginan asing untuk melakukan floating LNG, gas terapung. Sementara Pak Rizal Ramli minta ini di darat. Kalau di darat lebih produktif untuk bangsa Indonesia. Mungkin saja biayanya lebih besar, tetapi kalau dampaknya lebih besar juga untuk rakyat Indonesia, why not? Nah kan gitu. Kemudian soal Freeport ini juga, ini kalau tidak dicegah oleh Rizal Ramli, ini sudah diperpanjang kemarin ini. Nah itulah sebabnya ada pertentangan ideologi antara Sudirman Said dengan Rizal Ramli. Dan ini tidak boleh terjadi di Republik ini. Menurut saya sih orang-orang yang isi kepalanya untuk mengabdi kepada asing ini jangan ada di pemerintahan lah. Contoh Said Didu misalnya, deputinya dia. Secara terbuka kan di TV juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mampu mengelola yang di Freeport ini karena teknologinya. Waktu itu Marwan tersinggung, nggak bisa bangsa Indonesia itu pintar-pintar, kalau bodoh dia aja sendiri, jangan membawa bangsa Indonesia. Kita sanggup kok mengelola apa sih teknologi sebesar apa sih? Kalau toh kita tidak sanggup, kita bisa membeli teknologi itu dengan kita punya uang. Nah mereka ini kan yang selalu bilang bahwa kita tidak mampu, kita tidak punya uang. Ini kalau orang sudah ngomong begitu, ini pasti isi kepalanya pengabdian kepada asing yang sangat inlander. Nah kembali ke masalah soal tadi, saya tertarik soal rekaman. Kalau rekaman itu menunjukkan fakta tindak kriminal, menurut saya cara memperolehnya sudah nggak penting. Kan itu, biarin aja. Nah tetapi untuk kasus ini ketika faktanya memang hanya untuk persoalan kecil, nah ini memang bisa menjadi masalah. Nah kemudian saya juga terkejut ketika membaca bahwa pertemuan itu Ma'ruf Samsudin, saya nggak tahu, ketika saya track ini wakil kepala BIN, Marskal Muda TNI, memang purnawirawan. Ini saya agak terganggu, hati saya terganggu. Ini kok TNI, Wakabin, kemudian bisa bekerja full di perusahaan asing. Ini bagaimana etikanya, bagaimana moralnya? Memang di kita nggak ada digembleng aturannya. Puluhan tahun. Nah, untuk meresapi jiwa nasionalisme, kita nggak boleh prasangka juga, Mas Haji. Begini. Faktanya kan kalau kita bekerja di BIN, di intelijen dan di seluruh negara, dia kontrak itu seumur hidup karena dia memegang rahasia negara. Nah kalau kemudian dia pindah ke tempat lain, coba bisa nggak membayangkan misalnya direktur CIA kemudian bekerja menjadi direktur British Petroleum? Kan hal yang nggak mungkin, karena ada konflik of interest. Nah sementara ketika orang-orang BIN ini kan harus mengawasi perusahaan-perusahaan asing itu, tingkah lakunya, menyebarkan ideologi dan berikan datanya ke pemerintah Indonesia. Nah kalau kemudian saya mengawasi Fadli, tapi kemudian pada saat yang sama nanti saya bilang, Fadli, nah, kalau pensiun saya kerja di tempatmu ya, pasti ada konflik of interest, pasti pemeriksanya yang juga nggak sungguh-sungguh. Dan itu sebetulnya juga etika yang harus diterapkan kepada teman-teman di KPK. Janganlah komisioner KPK kemudian menjadi komisaris, menjadi dirjen sehingga melindungi korporasi-korporasi yang korup itu. Dan juga terjadi sama teman saya Fajrul, misalnya Fajrul Rahman, dia bekerja masuk komisaris di BUMN yang sarang penyamun, Adikarya. Ini banyak pasal, saya pernah mengadukan beberapa kasusnya. Kemudian Refli Harun di Jasa Marga yang juga ini sarang penyamun. Jadi mereka ini dipakai untuk centeng seolah-olah di situ tidak ada korupsi. Dan mereka tahu itu. Bisa juga kan sebaliknya, Mas Hadi. Misalkan ada di Kementerian Agama ada Sasin misalnya ya. Tapi kan mereka ada di situ kan korupsi tetap ada. Cuma membuat memang teman-teman dari KPK menjadi segan ke situ. Di Dignas juga begitu, di situ banyak korupsi. Karena ada waktu itu ada Aryono Yasin ya, itu kemudian jadi segan ke situ. Nah contoh yang kecil kan soal di Priok nih. Karena ada adiknya Bambang Wijoyanto, kemudian KPK juga nggak berani tembus ke situ. Ini persoalan, jadi kita ini kan masih punya hubungan tata krama yang persaudaraan, pertemanan yang sangat ketat. Ini konflik of interest. Nah jadi, mudah-mudahan kasus Freeport ini, saya begini prinsip saya, kali ini gaduh nggak ada masalah lah, gaduh aja, tapi gaduh. Sih Mas Hadi gaduh terus. Tapi gaduh yang produktif ya. Gaduh yang produktif kemarin itu zaman SBY 10 tahun sunyi senyap, tapi menteri-menterinya pada nyolong semua. Apakah ini benar? Kan nggak gitu juga. Jadi tidak dibenarkan. Ini gaduh kayak contoh misalnya kegaduhan di Priok, kemudian ada tindakan hukum. Memang awal-awalnya kabar eskrimnya kemudian mental, tapi kan selanjutnya ada kesadaran baru di masyarakat bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Kemudian ada kasus Priok ini. Kemudian kita tahu persoalannya adalah di Freeport. Nah, tadi soal rekaman itu tadi
bahwa cara-cara Freeport ini memang kan seperti itu. Memang agak agak nakal lah, sejak track recordnya itu menyuap, terus mengakali undang-undang, mereka juga bisa membuat undang. Nah, kita jangan heran aja kalau ke depan, kalau ini kehendak mereka nggak mau lagi, ada rekaman Jokowi pasti disebarkan. Mungkin dah waktu kata Mas Toto tadi, jangan-jangan banyak juga ada rekaman-rekaman ini. Jadi kan begitu. Karena kan memang gini, yakin lah pertemuan-pertemuan seperti itu banyak. Keluarnya kapan tadi Mas rekaman itu? Tahu saya. tapi gini Mas Toto, mungkin mereka datang ke situ, kita ngobrol-ngobrol, ada bercanda-bercandaan, kemudian ternyata ini direkam, pas bercandaan dipublish. Saya juga khawatir jangan-jangan saya banyak bicara sama orang direkam juga, tapi lagu sih. Kalaulah benar apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli bahwa negeri ini dipimpin oleh dua kekuatan gangster, katanya seperti itu. Jangan-jangan masing-masing gangster sudah pegang rekaman. Ini baru rekaman kecil aja yang keluar, kan begitu kan? Mas Toto, terakhir mungkin Mas Toto. Kalau misalnya tadi Mas Adi mengatakan, udahlah, stop dengan gaduh-gaduh lah, begitu ya, move on segala macam. Nah, untuk pemerintah sendiri, untuk menyetop gaduh-gaduh ini, reshuffle kah jalan keluarnya? Reshuffle urusan presiden ya. Oh iya betul. Serah saja. Yang penting apakah kemudian presiden kita ini bisa melihat apakah keadaan sekarang mendesak atau tidak. Dalam konteks begini, menteri-menteri yang memang katakanlah bermasalah, janganlah kemudian diganti gara-gara persoalan yang lain, digantilah karena masalahnya gitu. Jadi begitu juga sebaliknya, menteri-menteri yang katakanlah bagus, janganlah kemudian ditunggu sampai dia ada sesuatu sinetron atau apa kemudian dinaikkan jabatannya. Jangan, tentu tetap harus objektif, karena ujung-ujungnya siapa sih? Tugas presiden, wakil presiden, dan kita semua para kepala negara atau sampai dengan di level paling bawah kepala daerah, itu kan tuntutannya kan mesejahterakan rakyat gitu. Jadi persoalan-persoalan pasti banyak. Saya tetap melihat bahwa persoalan bangsa ini sekarang adalah ekonomi yang luar biasa menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Toto. Ada terakhir mungkin dari Mas Adi, silakan. Ya, saya kira reshuffle itu memang secara undang konstitusi hak prerogatif presiden, tetapi hak publik juga untuk menyarankan kepada presiden jangan pilih yang beresek-beresek lah, jangan pilih yang isi kepalanya mengadu kepada asing. Jadi kita masih punya hak juga untuk mengontrol, karena presiden kan dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan dipilih oleh para pengusaha asing itu. Jadi harus mengabdi kepada rakyat Indonesia lah. Baik, pesannya sudah tersampaikan. Terima kasih Mas Adi, Mas Ardi, Mas Toto Suryanto, terima kasih. Dan itu tadi akhir dari kebersamaan kita di Kabar Redaksi ya hari ini. Kami akan berlanjut dengan segmentasi Indonesia hari ini. Ada 2 titik pantauan laporan langsung